itulah si pocong tadi. Akhirnya Karim langsung nanya lagi, Bang, yang ngikutin pocong bukan? Ngangguk petugas pom itu. Iya bang, pocong, kata astagfirullahaladzim. Di situ Karim cuma bisa diam, dia shock dia di situ. Kenapa aku tiba-tiba merinding kali ya? Udah bang, baca-baca aja kata petugas pom kan. Nah, nggak lama Mahmud datang nih, Wak, selesai BAB kan. Mahmud datang, Karim nggak ngomong apa-apa. Dia langsung ngajak Mahmud untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan kali ini gantian, Wak, Karim yang di depan, Mahmud yang di belakang. Di situ Karim nggak cerita ke Mahmud soal obrolannya sama petugas pom bensin tadi. Mahmud juga nggak buka cerita soal apa yang di dek kapal tadi, Wak. Karim masih diam aja kan, masih diam sambil melajukan motornya sekencang mungkin. Dia langsung ngegas, kayak gitu. Ditanya masih Mahmud, ngapa ngebut-ngebut, Rim, santai aja lah, kata si Mahmud ya kan. Udah bang, nggak apa-apa, biar cepat sampai kita. Udah nggak usah buru-buru, udah dekat kok ini. Justru karena udah dekat, makanya biar cepat sampai. Udahlah santai aja, kita mampir makan dulu aja lah, yuk, lapar kali aku, katanya. Nah, nggak lama setelah si Mahmud ngomong kayak ini, mereka nengok ada warung, Wak, di pinggir jalan. Karim sempat ragu nih, dia ingat sama peringatan petugas pom tadi. Tapi karena Mahmud ini terus ngeluh-ngeluh dia lapar, Karim pun juga lapar. Karim nggak langsung berhenti, tapi dia melankan atau menurunkan kecepatan motornya untuk melihat warung itu lebih jelas gitu kan. Dia mau ngecek dulu. Waktu dia memelan, dia mendekat, warung tuh terang kali, Wak, ramai juga. Nah, kemungkinan yang mampir di sana itu adalah supir-supir truk yang memang lagi istirahat. Soalnya di sekitar warung itu juga mereka ngelihat ada beberapa truk-truk yang terparkir. Nah, Mahmud bilang belakang, pas kali deh, ayo kita mampir makan di situ. Nah, karena Karim sudah memelankan laju motornya, Mahmud pikir mereka mau mampir ke warung ya kan. Cuma waktu udah mau makin mepet, Karim keingat lagi tuh kedua kalinya tentang pesan si petugas pom tadi, jangan berhenti di tengah jalan biar nggak banyak sosok yang ikut. Akhirnya, Wak, di situ tanpa mempedulikan Mahmud yang lagi kelaparan ini, waktu dia memelan, Karim langsung ngegas, kata, Rim, kok nggak jadi mampir? Ayo kita makan dulu. Udah bang, nggak usah berhenti bang, nanggung. Kita makan kalau udah sampai Bima aja lah. Tapi aku udah lapar kali loh. Emang kok nggak lapar? Ya lapar aku udah, tapi pokoknya tahan dulu aja lah. Tuh bentar lagi kita udah mau nyampe bang, udah bang sabar aja. Kok ini ngapa nih Rim? Tinggal belok bentar, makan bentar, apa susahnya? Nggak bang, nggak mau. Pokoknya aku nggak mau berhenti sebelum kita sampai Bima. Mereka berdua nih, Wak. Nah terus di tengah perdebatan itu dari jauh, udah ngegas nih. Dari jauh mereka ngeliat lagi ada warung di sebelah kiri dan posisinya juga tepat ada di pinggir jalan itu. Tuh loh, mumpung ada warung di situ. Ayolah mampirnya di situ, kata si Mahmud. Udah kelaparan, Wak. Nah pas jaraknya makin dekat, Karim dipelankan lagi, Wak, laju motornya untuk ngeliat lagi suasana warung yang kedua ini. Dan disitulah mereka sadar kalau warung yang kedua ini sama persis dengan warung yang mereka lihat sebelumnya. Semuanya sama persis, kata bapak aku. Udah dia tata letak ya, posisi orang-orangnya, lampunya, truk-truk yang lagi parkir, semua sama. Nah Mahmud yang tadinya ngotot kali pengen mampir, dia langsung, Dek, kok persis kali macam warung yang tadi? Kok ada belok-belok? Enggak bang. Persis kali, Dek. Dari tadi juga kita maju aja kan? Iya bang. Udah ada nggak beres nih, Dek. Makinlah digas lagi sama si Karim. Nggak mau dia lagi berhenti di tempat kedua. Sama persis kayak di pertama. Terus setelah berkendara sejauh 2 kilometer, anehnya mereka kembali lagi nemuin warung yang sama, Wak. Sama lagi ketiga, sama. Jadi mereka ini macam putar-puterin kayak gitu loh, Wak. Dan kata bapak aku udah dia, setiap 2 kilometer sekali pasti kami ketemu warung itu lagi. Bang ini lagi bang, Nah sadar ada nggak beres, Mahmud sama Karim pun udah bang, Dek, doa berzikir lah itu sepanjang jalan ya kan. Sampai akhirnya setelah ngelewatin warung itu sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali warung tuh kelihatan sama mereka udah nggak ngeliat warung itu lagi, Bang. Udah lewat 2 kilometer nih, udah nggak ada lagi kan, nggak ada bang. Coba ngegas lagi udah 5 kilometer, nggak ada kan, udah aman ini, udah agak tenang lah itu kan. Ya tapi 6 kali Wak diputarin, ditenggokin itu terus. Nah dah nih. Pas di tengah jalan berikutnya, tiba-tiba telepon masuk nih dari HP-nya si Mahmud. Rupanya dari istrinya. Diangkatlah sama Mahmud ya kan. Halo Dek, ngapa Dek? Abang masih di jalan ini sama si Karim, belum nyampe Bima. Bentar lagi lah ini mungkin. Waktu ngomong kayak gitu, hening, gak ada yang nyaut. Mahmud nanya lagi, halo? Adek, ngapa Dek? Tetap hening, gak ada jawaban. Nah Mahmud pikir ini mungkin sinyalnya lagi jelek kali ya, makanya teleponnya gak nyambung. Mau dimatikan itu telepon, Wak. Tapi sebelum teleponnya terputus, tiba-tiba dari telepon aku terdengar perempuan ngomong, ngapa gak berhenti makan di warung saya? Gak lapar, kata. Ya astagfirullahaladzim, Mahmud tahu betul itu bukan suara bini aku, bukan suara istrinya. Spontan Mahmud langsung mati kan teleponnya kan. Nah di situ Karim notice gelagat Mahmud yang kelihatan macam shock kayak gitu. Ngapa bang? Nggak Dek, nggak apa-apa. Udah lah yuk. Mahmud sengaja memang nggak mau cerita juga, Wak, karena khawatir kan si Karim lagi bawa motor ya kan. Nah terus nggak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang motor bapak aku dia terdengar suara perempuan yang telepon tuh lagi. Dan kali ini nggak cuman Mahmud aja dengar, Om Karim pun dengar, Nat. Dan perempuan itu juga bilang hal yang sama. Kenapa nggak berhenti makan di warung saya? Nggak lapar?
Kenapa nggak berhenti? Nggak lapar? Gitu, astagfirullahaladzim. Mahmud sama si Karim spontan noleh lah ke belakang. Dan betapa kagetnya mereka waktu ngelihat ada sosok perempuan, Wak, dalam posisi lagi terduduk ngesot gitu loh, megangin knalpot. Dia megang, sampai wajahnya pecah. Kaki kirinya nggak ada, terus kaki kanannya ngelupas macam habis di kegesek-gesek aspal tuh loh. Astagfirullahaladzim, setan ketika Karim gasing ngebut lagi, mau langsung merinding aku. Itu bapakku berpeluk sama adeknya saking takutnya. Untung si Karim tuh fokus, Wak. Untung fokus. Kalau nggak bisa belantak tuh, bisa ketabrak ya kan. Baca doa deh, fokus deh. Astagfirullahaladzim. Sopanya perjalanan tuh mereka nggak berani lagi noleh ke belakang, Wak. Mereka nggak tahu sosok perempuan ngesot tuh masih ngikutin mereka lagi apa enggak. Mereka baru berani ngecek waktu langit udah lebih terang lah gitu. Udah agak terang nih kan, pagi kali itu kan. Waktu ditengok bawah udah nggak ada, udah hilang. Kapan dia berhenti pun nggak tahu. Nah, singkatnya sekitar jam 12 siang, Wak, mereka sampailah di rumah keluarganya Bima. Keluarga yang ada di Bima. Sepupunya Mahmud dan Karim juga udah pada ngumpul, Wak, di sana menyambut Karim dan juga Mahmud. Mereka nunggu di sana, ngobrol-ngobrol, makan apa segala macam, lepas rindu lah gitu. Di teras rumah nih ngobrol-ngobrol. Nah, di tengah obrolan itu, Mahmud sama Karim baru tuh, Wak, buka suara semua. Barulah semua menceritakan kejadian horor yang mereka alami di sepanjang perjalanan itu. Ada ini,